Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita kembali mempersiapkan hati kita untuk kita ibadah pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah tibakan kami di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, memberikan kami kelegaan, kasih, damai sejahtera dan sukacita. Berkatilah kami semua Tuhan, lalu bungkus kami di kuasa darah domba Allah yang kudus, sehingga setiap kuasa iblis kegelapan dipatahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hadirlah Tuhan di tempat ini, membuat kami damai dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka dan sertai mereka. Tibakan mereka di tempat ini tak kurang satu apapun. Dan biarlah mereka juga merasakan kasih, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan ke akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada di kehidupan kita. Di penghujung tahun, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur jika kita ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
pengorbanan-Mu begitu besar buat kami mencapai garis finish. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, dan jangan pernah tinggalkan kami. Berjalanlah dan peganglah tangan kami dengan erat. Amin. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan. Hidup kita lari karena karena kita yang menerima, karena kita yang disaliban dari dunia yang hilang, diselamatkan dari hukuman neraka.
Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan pagi hari ini menjadi doa kami Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kami, dengan ketidaksetiaan kami di dalam Engkau Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang setia atas kehidupan kami. Bila pujian ini bukan sekedar keluar dari lidah bibir kami Tuhan Yesus, sungguh menjadi introspeksi bagi kehidupan kami. Untuk mengakhiri di tahun 2024 ini, kami boleh belajar meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami fokus akan setiap panggilan akan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Biar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan, kiranya Tuhan berkenan Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami buka pikiran kami mau fokus dari setiap pemberitaan Injil-Mu yang pagi hari ini akan diberitakan oleh hamba-Mu. Bila kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, berikan pengurapan hikmat Allah bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biar setiap perkataan, setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kembali kita pagi hari ini ada pelayanan di GBT Gedung Gede atau Pak Yosi ya. Ya, sekarang pagi ini kita akan dilayani oleh kembali kita dari Cikarang Kota. Ya, silakan Bapak, silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kalau gitu kan berarti saya tahu bahwa saya nggak sendirian di sini. Kalau semua dia kesana kok sendirian gitu, kayak di rumah duka dia anak. ya kita mau belajar hari ini. Saya diberi judul finishing well, menyelesaikan dengan baik. Apa yang harus diselesaikan gitu. Karena kehidupan ini seperti sebuah pertandingan gitu, seperti sebuah pertandingan iman gitu kan. Kita semua bertanding dalam pertandingan iman. Setiap hari kita berjuang. Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata begini, tidak ada istirahat dalam peperangan. Sebelumnya saya terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh staf, Pak Agus dan semuanya buat kepercayaannya melayani di tempat ini. Ya, Alkitab katakan bahwa tidak ada istirahat dalam peperangan. Dalam kitab Wahyu dikatakan 8 kali Tuhan berkata begini, barang siapa menang. 8 kali Tuhan berkata barang siapa menang. Berarti untuk mencapai sebuah kemenangan harus ada apa? Perjuangan, benar nggak? Nah, kita ini kan orang-orang yang menang gitu. Hampir mendekati garis finish di tahun 2024. Tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi ya, tahun 2024. Mungkin beberapa orang di antara kita ada yang sudah berangkat duluan ke surga, selesai tugasnya gitu ya. Tapi masalahnya kita masih hidup. Yuk kita baca dulu yuk. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Ini ayat yang sering. Filipi 1 ayat 21. Yuk baca sama-sama. Sudah? Ya, di depan ada 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata,
bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini omongin gampang ya, dipraktikin susah katanya. Kalau saya boleh bertanya sama Bapak Ibu, mana yang lebih susah? Hidup untuk Kristus atau mati untuk Kristus? Kalau saya tanya sama Bapak Keke, kira-kira lebih susah mana Pak? Hidup untuk Kristus atau mati untuk Kristus? Jangan nanya sebelahnya. Saya nanya sama Bapak ini, mana yang sebelah? Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih susah? Hidup untuk Kristus atau mati untuk Kristus? Susah dua-duanya. Saya tahu susah dua-duanya. Pertanyaannya itu yang lebih susah. Hidup untuk Kristus. Oke, kasih jawaban. Tadi yang mana yang jawab? Alasannya apa? Oh, kita kasih pendapat boleh kan? Tapi harus punya alasan. Apa alasannya hidup untuk Kristus lebih susah daripada mati untuk Kristus? Karena gini, kalau mati untuk Kristus, misalnya Bapak Keke tiba-tiba ya loh, terima Tuhan Yesus atau mati ditembak. Saya terima. Saya rela mati buat Kristus, mati ditembak. Selesai, masuk surga. Tapi masalahnya hidup untuk Kristus, kita harus terus berjuang loh. Ikut Tuhan susah apa gampang? Susah. Ya, betul dong. Jadi susahnya duluan gitu kan. Kenapa Tuhan bilang dalam kitab Wahyu berkata begini, barang siapa menang, Tuhan janji ada yang diberi mahkota, ada yang diberi makan dari buah pohon kehidupan. Ada janji. Tuhan berkata barang siapa menang. Nah, masalahnya untuk bisa menang itu nggak gampang, ya kan? Untuk bisa menang itu gitu. Nah, buat seorang, saya coba meneliti ya, apa sih arti finishing well itu. Ternyata buat seorang pelajar, finishing well itu kan berarti lulus ujian, ya kan? Lulus ujian, bukan sekedar lulus, tapi seringkali kita melihatnya hasilnya bukan prosesnya. Lulus ujian buat seorang pelajar. Nah, setiap hari diuji sebenarnya. Tahun 2024 ada banyak ujian dalam hidup kita. Ujian kesetiaan, ujian ketulusan, ujian apa lagi? Ujian kekudusan, ujian kemurahan hati. Ini paling susah itu, ujian kemurahan hati. Ujian apa lagi? Ada banyak ujian dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, di antara sekian banyak ujian yang Tuhan berikan, berapa banyak kita lulus? Misalnya, satu hari saya punya pengalaman gitu kan. Saya melayani jadi staf di satu gereja di Jakarta. Terus tiba-tiba gembala bilang ini, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan membangun radio, katanya radio rohani. Hari itu saya cuma pegang uang 100.000 Bapak Ibu. Tuhan bilang kasih semua. Saya bilang Tuhan, duit gua tinggal 100 Tuhan. Besok gimana Tuhan? Tapi hari itu Tuhan kasih semua. Saya bilang saya mau beli sepatu Tuhan, ntar pulang ini Tuhan. Kalau saya kasih semua, berarti apa? Habis tuh. Akhirnya saya coba namanya bernegosiasi sama Tuhan. Udahlah Tuhan, 50-50 aja deh gimana. Saya kasih 50 buat Tuhan, 50 buat saya gitu. Saya kasih, benar saya kasih 50 gitu. Selesai ibadah. Dalam hati Tuhan, gak jadi beli sepatu Tuhan. Terus ada yang kasih berkat. Saya bilang, wah, kalau gitu gue kasih semua aja ya. Berkatnya gedean gitu kan ternyata gitu. Nah, ujian kemurahan hati. Jujur, berapa banyak kita masih hitung-hitungan sama Tuhan dalam ujian kemurahan hati. Ujian apa lagi? Ujian misalnya nih, contoh ketulusan. Kita melayani di sini, WL Singers. Apakah untuk dilihat orang atau tidak? Saya bilang sama jemaat sebetulnya gini ya, kita pelayanan meja atau pelayanan mimbar, upahnya sama. Pelayanan meja itu gini loh, contoh misalnya ngepel,
apalagi bersihin kamar mandi, pelayanan rumah duka kayak gini bagus. Mungkin ada saat gak dihargai itu kan kelihatannya. Tapi sebetulnya dengan pelayanan yang khotbah seperti ini upahnya sama nggak? Sama. Tuhan nggak beda-bedain. Tapi seringkali orang pengennya dilihat kan, ujian ketulusan. Ada banyak ujian. Buat seorang prajurit tentara berarti finishing well adalah menang dalam berperang. Buat seorang pelari, finishing well artinya berarti berhasil mencapai garis finish. Buat seorang petinju harus bisa bikin lawannya KO gitu. Tapi masalahnya untuk menjadi seorang pemenang, berhasil mencapai garis akhir dengan baik, itu bukan sesuatu yang mudah. Yesus bilang barang siapa menang berarti untuk bisa menang. Kalau kita lihat kayak misalnya contoh, tinju nih, kita lihat Mike Tyson tinju, wah hebat nih gitu kan. Jangan lihat dia sekarang ya gitu, tapi lihat bagaimana perjuangan dia untuk bisa badan di six pack gitu, nggak kayak badannya bulat gitu. Misalnya kan kayak karena saya kadang kayak jadi saya ngobrol gitu, suka bercanda. Jadi untuk bisa berjuang, untuk bisa menang itu butuh perjuangan. Yuk kita baca yuk 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat ke 27. Bismillah, HP saya kurang sensitif. 1 Korintus 9 ayat 24 mulai sampai 27 saya bacain. Yuk Bapak Ibu bisa perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu 6. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih diriku dan menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus berkata apa? Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, bukan pelari yang sembarangan, tapi aku punya tujuan. Aku harus menang mencapai garis akhir. Aku punya tujuan. Nah, Bapak Ibu, tujuan akhir kita tuh kemana sih? Mati. Jangan cuma mati. Kalau mati saja ya itu umum lah pasti. Tapi masalahnya kalau mati sekedar mati buat apa kan? Mati tanam gitu. Bukan begitu. Tapi masalahnya Tuhan mau kita nggak sekedar mati, bukan sekedar masuk surga. Itu loh, bukan itu. Tapi Tuhan pengen apa? Kita tuh benar-benar menang dalam pertandingan iman. Tuhan berkata apa? Barang siapa menang akan kuberikan mahkota kehidupan. Dia akan memerintah bersama dengan Tuhan di surga nanti. Nah, Tuhan tuh nggak mau kita sekedar masuk surga, nggak mau. Tapi ada rencana Tuhan yang lebih hebat lagi. Makanya Paulus bilang apa? Kalau Paulus bilang ini, di dunia aja katanya, olahragawan untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi aku untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Punya target, punya sasaran. Makanya Tuhan bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sempit. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yesus pernah bilang gini, pada kedatangan anak manusia kembali, Yesus berkata apa? Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Berarti banyak anak Tuhan yang imannya berguguran. Nah, kalau kita baca di Alkitab, sepanjang sejarah Alkitab, ada orang-orang yang berhasil mencapai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang
gagal dan terus terpuruk, bahkan hilang. Tapi ada juga yang gagal di tengah jalan, tapi dia bangkit, Tuhan pulihkan. Contoh kita belajar, yang pertama, contohnya siapa? Kalau kita belajar di Alkitab, orang-orang yang berhasil siapa mencapai garis finish? Contohnya siapa? Yusuf di Alkitab. Yusuf jadi apa? Perdana Menteri. Jadi orang sukses. Tapi proses perjalanannya, dia dibuang oleh saudaranya. Dia apa lagi? Dijual, jadi budak. Udah dijual jadi budak, jadi pembantu, digodain sama istri orang lagi. Udah gitu dia digodain, difitnah, masuk penjara. Oh, udah masuk penjara, mustahil udah jadi, udah hilang harapan. Tapi di penjara itu dia nolongin orang. Ujian ketulusan. Ketika dia nolongin orang yang dia tolongin lupa sama dia. Kalau kita mungkin lu udah gak tolongin, lu gak tahu diri lu katanya. Tapi di situ Yusuf diuji ketulusannya. Ketulusannya gak dihargain, dilupain. Pada waktunya Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, jadi penolong buat menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa Mesir yang saat itu sedang dilanda kelaparan. Prosesnya ada juga Daud. Kalau kita belajar kisah Daud, apa ketika Daud dipilih, diurapi jadi raja, apa dia langsung jadi raja? Enggak kan? Wah, dia jadi apa? Dikejar-kejar dulu sama siapa? Jadi buronan mertua dia. Mertuanya dia siapa sih? Saul kan? Udah kerja baik-baik, nurut sama mertua. Bayangin mertuanya jahat, kita tetap baik. Ini mantu yang baik banget nih. Mertuanya jahatnya, nauzubillah itu Saul nih. Tapi itu tetap baik. Udah gitu apa? Dikejar mau dibunuh. Dianggap mau kudeta gitu. Tapi Daud tetap ketulusan, dia tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi otoritasnya. Prosesnya Daud diangkat jadi raja, menang. Tapi kalau kita belajar Salomo orang yang paling berhikmat, tapi dia pernah membuat sebuah keputusan yang gagal, dan hari itu dia membuat sebuah keputusan yang paling bodoh yang pernah dibuat manusia. Apa atau enggak? Pertama, keputusan dia punya istri lebih dari satu. Dia mengambil keputusan apa? Dan istri-istrinya itu bukan membawa dia semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh. Bahkan kalau kita baca akhir hidupnya Salomo apa dibilang? Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada berhala. Dan di situ apa? Salomo hancur. Kejayaan Daud yang dibangun puluhan tahun hancur semuanya sama Salomo. Dan akhir hidup Salomo berkata apa? Semuanya sia-sia. Salomo berkata apa? Aku punya harta yang banyak. Apa yang aku lihat, aku inginkan, itu pasti aku bisa. Tapi Salomo bilang, ternyata semuanya sia-sia. Salomo sia-sia. Salomo sempat gagal tengah jalan, tapi dia bangkit kembali ketika dia menyadari semuanya sia-sia. Ada yang gagal tengah jalan, terpuruk, hancur, hilang seketika. Tahu nggak siapa namanya? Yudas Iskariot. Siapa yang nggak tahu Yudas Iskariot? Dia murid Tuhan Yesus kan? Dia bendaharanya Tuhan Yesus. Berarti orang kepercayaan, ya kan? Orang kepercayaan Tuhan Yesus, dipercaya pegang keuangan. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Diajar sama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Gak ada ya kita Yesus cuti dulu ngajar karena ada job di tempat. Tapi Yesus telepon. Tapi Yudas Iskariot gagal tengah jalan. Kenapa? Gara-gara cinta uang. Karena uang dia jual Tuhan Yesus. Karena uang dia tinggalin gurunya. Kalau kita baca kitab kisah perjalanan Yudas,
Yudas itu sebenarnya orang hebat loh dipakai Tuhan. Sebelum Yudas jatuh dalam dosa, dia dipercayakan Yesus kan pernah mengutus muridnya berdua. Yudas melakukan mujizat, Yudas menyembuhkan orang sakit, Yudas membangkitkan orang mati. Setan-setan diusir sama dia. Siapa di sini yang pernah usir setan? Nah, kayaknya apa diusir? Nah, ya diusir. Satu hari saya melihat sebuah postingan di rumah duka. Ada bilang ada sesuatu gitu. Orang bilang, nah, Bapak Ibu, Yudas akhir hidupnya tragis. Dia jual Tuhan Yesus, dia tinggalin Tuhan. Kenapa? Karena uang, cinta uang. Dia tinggalin Tuhan Yesus. Banyak yang memulai dengan benar, tapi akhirnya tragis. Ada lagi siapa lagi? Petrus. Petrus itu sempat begini loh. Waktu Yesus mau disalib, Petrus bilang gini, Tuhan, Yesus bilang gini, hari ini juga kalian semua akan tergoncang imannya. Petrus bilang gini, Tuhan, jangankan di penjara Tuhan, aku mati buat Tuhan mau. Ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan dia? Kabur dia gitu. Dia kabur. Dia nyangkal Tuhan Yesus. Akhirnya dia tragis. Dan hari-hari ini Tuhan rindu setiap kita ini benar-benar menyelesaikan perjuangan iman kita. 2024 tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. 2025 nggak tahu apa yang terjadi. Dan ini diuji gitu. Tuhan uji hari-hari ini kita. Apakah kita tetap bertahan habis-habisan buat Tuhan? Apakah kita akan mundur tengah jalan? Suatu hari saya mendengar sebuah kesaksian Bapak Ibu. Mungkin Anda pernah dengar ada seorang hamba Tuhan ketika naik pesawat, penumpang sebelah itu aneh katanya. Ditawarin makan nggak mau, ditawarin minum nggak mau, dikira sakit gitu kan. Terus si hamba Tuhan nanya sama penumpang yang itu, yang nggak mau makan itu, "Are you okay?" gitu. "Kamu nggak apa-apa?" "Iya, saya nggak apa-apa." "Terus kenapa nggak mau makan, nggak mau minum, tawarin pramugari?" Dia bilang, "Apa? Kami dari gereja setan ini. Hari ini sedang puasa supaya kehancuran keluarga Kristen." Bapak Ibu, saya mau bilang, iblis itu ngerti firman nggak? Iblis ngerti firman nggak? Ngerti loh. Kalau dia nggak ngerti firman, dia nggak mungkin berani berlawan apa Tuhan Yesus. Kalau baca di Matius 4, Yesus puasa di padang gurun. Dia lawan Yesus pakai apa? Pakai firman kan? Ada tertulis begini, ada tertulis begitu. Artinya apa? Iblis ngerti firman. Makanya Adam dan Hawa jatuh gara-gara dijebak pakai firman, diputar balikan sama dia. Makanya tapi masalahnya orang Kristen gak ngerti firman gitu loh. Masalahnya gitu loh. Jujur ya, saya mau nanya jujur, berapa banyak yang hari ini, seminggu ini sudah baca firman gitu? Baca firman gak setiap hari? Enggak gitu. Gereja enggak, baca Alkitab enggak, memberi enggak, doa enggak. Kalau masih pengen masuk surga, lu punya orang dalamnya. Gereja enggak kan? Gereja enggak, memberi enggak, apalagi berkorban enggak, baca firman enggak, doa enggak, puasa enggak, tidak mati pengen masuk surga. Makanya saya paling demen, saya kalau pas mau nguburin orang ya, saya suka jalan-jalan di pemakaman gitu. Pemakaman, saya suka bertanya-tanya. Saya kalau lihat batu nisan, tulisannya apa biasa ayatnya? Coba ayat, ingat nggak Bu? Apa
pertandingan, ada lagi lebih ekstrim lagi. Telah berpulang ke rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Saya suka bertanya, ini orang tuh benar-benar masuk surga nggak ya? Memang benar-benar masuk surga nggak gitu? Jangan sekedar gini Bapak Ibu nih, saya mau bilangnya di batu nisan ada ditulis, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lu waktu masih hidup berjuang nggak sama Tuhan gitu loh, sungguh-sungguh nggak sama Tuhan, giliran mati enak aja ditulis hidupku apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu ibadah nggak pernah hadir, datang nggak ngambek. Waktu gereja enggak, gerimis dikit enggak gitu, meriang dikit enggak gereja, tapi giliran di batu nisan itu tulisnya apa? Hidupku keuntungan, mati adalah keuntungan gitu. Saya bilang aduh, model begini gitu. Giliran mati pengen masuk surga, orang dalam kali ya. Ya makanya kadang-kadang kita gini loh, hal-hal seperti itu. Makanya jangan sekedar nulis di batu nisan gitu. Nanti malu, kasihan keluarganya, bukan apa-apa. Gereja enggak, sungguh-sungguh enggak. Tulisannya apa? Gitu. Ya gitulah makanya tulisan gitu. Banyak lah, lebih paham lah yang di rumah duka, lebih paham lah tulisan-tulisannya. Ini pelaku. Jadi makanya udahlah kita hidup itu sungguh-sungguh lah sama Tuhan gitu. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita nggak dikenal sama Tuhan. Tujuan akhir kita kan sebenarnya satu, dikenal oleh Tuhan. Jangan sok kenal, sok dekat kita tuh sama Tuhan. Padahal kita nggak dekat gitu. Baca firman enggak loh. Iblis ngerti firman. Dukun puasa, kita enggak gitu. Iblis baca Alkitab, kita enggak. Tahu baca juga kalah kalau Alkitab pasti yakin banyak nih. Kalau kita ngerti loh. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Yesus aja dihadapin. Apalagi model kayak kita gitu. Apalagi model yang nggak pernah baca Alkitab gitu. Wah, dia cocok ini kan. Jadi bulan-bulanan terus hajar terus gitu. Makanya kita tuh perlu firman tuh setiap hari gitu loh. Perlu firman. Kalau mau tahu sungguh-sungguh nggak sama Tuhan, tanya aja istri anakku gimana di rumah bapaknya gitu. Galak katanya. Satu hari di jemaat di tempat saya, ini orangnya udah meninggal sih kebetulan ya. Kalau di gereja, dia ngomong Tuhan, haleluya katanya. Tapi giliran di rumah itu bapaknya kalau datang anaknya bilang hadirat itu udah kerasa dari luar gitu. Jadi bilang bapak gua datang, kapten datang, mundur semua bubar semua. Anaknya itu beneran loh, orang udah meninggal sebetulnya. Sampai anaknya bilang, si kapten datang cepetan bubar. Kabur semua. Kenapa? Bapaknya kalau salah dikit anaknya buset deh, silat keluar semua tuh. Itu model gitu. Kalau di gereja, bapaknya shalom, bapak puji Tuhan katanya. Haleluya korban. Begitu. Udah kayak ceritain. Lupa. Makanya gini loh. Kita hari-hari ini bertanding dalam pertandingan iman. Jangan sampai gagal di tengah jalan gitu. Saya pengen ketemu pengen ketemu Pak Agus itu bukan cuma di sini, tapi di surga nanti gitu. Amin. Jangan ketemu nanti begitu di surga, saya cari wah keke nggak ada gitu. Jangan keke doang. Jangan keke doang. Jangan sampai ketika loh. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi Bapak Ibu, sebuah cerita gini ya. Satu hari Tuhan suruh aku berdoa, tapi aku sibuk. Tuhan suruh aku ke gereja ibadah, tapi aku nggak ada waktu, sibuk kerja, sibuk macam-macam. Satu hari Tuhan aku minta banyak, Tuhan minta aku memberi, aku nggak mau. Begitu orang itu meninggal, firman Tuhan katakan semua di hadapan tahta Tuhan dibuka buku kehidupan. Catat dilihat namanya. Nama kamu sana? Kayak Jangan Bapak. Baca Adi Gunawan. Ada kan namanya? Nggak ada katanya. Hampir ditulis. Ya mesti.
malas banget di sini. Kenapa? Udah aja lagi hidup aja Tuhan bilang sungguh-sungguh enggak. Mau gereja malas ini enggak Tuhan bilang, mau aku tulis. Tapi nggak ada waktu aku tulis sama kamu di sini. Itu ngeri loh. Jangan sampai ketika kita pulang, itu nggak ada waktu tulis nama kamu di sini. Ngeri loh. Nanti kita bilang protes, Tuhan aku gereja di GBT Impactful Tuhan. Sorry Tuhan bilang di surga nggak ada GBT Impactful. Tuhan aku gak ada gembala, aku Pak Baja. Tuhan bilang sorry di surga nggak ada namanya Pak Baja atau apa. Pokoknya surga cuma satu, Tuhan Yesus. Tuhan aku, wah macam-macam lagi. Tuhan bilang aku nggak pernah kenal kamu. Nyesek kan? Udah pelayanan, udah macam-macam. Tuhan bilang aku nggak pernah kenal kamu. Kan di Matius 7 bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku udah ngusir setan Tuhan, aku udah melayani Tuhan, nguburin orang banyak Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal kamu. Itu ngeri loh. Jadi hari ini yuk. Nah kita belajar sekarang. Gimana sih caranya kita bisa menang sampai garis akhir. Yuk baca Matius 6 ayat 9. Ini ayat yang umum. Matius 6 ayat 9. Nah, doa Bapa kami ayat 9 dan 10. Baca Matius 6 ayat 9. Oke, baca. Sinyalin lah. Kok kayak habis nih. Ya, Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita minta sama Tuhan, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kita menyerahkan semua kehendak kita, belajar namanya berserah kepada Tuhan. Kenapa berserah? Karena manusia itu punya kehendak bebas. Seringkali daging kita dengan roh kita bertentangan. Daging kita berkata apa? Ayo berdoa. Mana lebih gampang, berdoa atau berdosa? Berdosa. Mana lebih gampang, main HP atau baca Alkitab? Main HP, jujur kan? Ya kan? Makanya Alkitab di HP itu ada plus minusnya gitu. Saya mau bilang, ayo sini. Dari mimbar kelihatan gitu. Saya di gereja di tempat saya kelihatan. Sekarang saya pasang CCTV di mimbar. Jadi kelihatan siapa yang kalau lagi khotbah kelihatan. Wah sini nih. Kalau lagi khotbah dia nyengir, wah berarti nggak buka Alkitab, dia buka Instagram, nggak buka TikTok gitu. Sampai saya pernah nemuin ada sementara lagi firman dia buka apa? Buka McD gitu, mau makan apa entah. Saya bilang aduh belajar. Nah makanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertama kita belajar menyerahkan kehendakku. Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya lagu bilang Engkaulah Tuhan berdaulat atas hidupku. Kita berdaulat, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Aku berserah penuh Tuhan. Doa Bapa kami itu bukan sekedar dihafal, tapi benar-benar dipraktekkan. Datanglah kerajaanmu. Ini gak enak loh saudara. Tuhan memerintah, artinya kita harus rela kehilangan hak kita. Aku pengennya tidur Tuhan, tapi Tuhan mau aku berdoa. Susah Tuhan. Aku pengennya main game Tuhan, tapi hari itu aku harus baca Alkitab. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang pertama berserah, yang kedua kita belajar namanya mempercayai firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 ayat terakhir baca yuk. Bisa nggak muncul? Mazmur 119 ayat 105.
Yuk, Mazmur pasal 119 ayat 105, bisa baca. Ayat 105. Ayat 67. Coba, ayat dapat bisa baca, dapat duluan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan disebut pelita? Kenapa nggak dibilang firman Tuhan itu seperti lampu tembak atau lampu senter? Karena gini, pada zaman dulu, kalau kita lampu senter kan kita bisa nembak jarak jauh ya, jalanan jauh. Tapi firman Tuhan bilang dia pelita. Pelita itu zaman dulu kan belum ada listrik ya. Kalau jalan itu orang bawa pelita, jalannya pelita itu lingkarannya cahayanya kecil kan, cuma sekeliling paling 1 meter lah ya. Jadi ketika orang bawa pelita, dia jalannya pelan mengikuti cahaya pelita. Kenapa? Karena di luar gelap. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2025. Tapi firman Tuhan pelita, dia cahaya. Kita jalan ngikutin firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Makanya lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang, dia menerangi jalan kita. Firman Tuhan menerangi jalan kita setiap hari. Ada sebuah lagu, bila engkau tak berserah. Yuk kita berdiri sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu ini. Bila engkau tak berserah. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Mari kita nyanyi sama-sama. Bisa hati kami. Bila engkau Tak besar tak mau berjalan, ku tak mau berjalan.
berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan dan Raja berdaulat penuh memerintah atas hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena kami percaya kehendak-Mu selalu terbaik buat kami Tuhan. Pimpin kami, langkah hidup kami menjalani tahun-tahun ke depan, hari-hari di 2025. Kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Makasih, tanamkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman-Nya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari untuk Bapak Holmes untuk membantu kita dalam membawa persembahan. Berkat yang Engkau berikan itu kami juga akan menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Mengucap syukur Bapa, setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan Bapa, sudah teruskan persembahan ini agar menjadi persembahan yang berdampak di tempat ini Bapa. Bapa, berilah kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa, selalu mengalir untuk setia untuk pelayanan-Mu Bapa. Berkati Bapa setiap jemaat yang tidak bisa hadir di tempat ini, biarlah jemaat yang tidak bisa hadir di tempat ini, apapun halangan, biar itu halangan sukacita Bapa. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Holmes untuk pelayanannya. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Untuk Pak Agus boleh menyampaikan sedikit. Mari sama-sama satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh ada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar menjadi cambuk bagi setiap kami, menjadi pelajaran yang sangat penting bagi setiap kami untuk kami boleh berhati-hati dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan telah pilih kami untuk menjadi bagian, untuk kami menjadi murid-Mu Tuhan, biarlah Bapa surga menyadarkan bagi setiap langkah kehidupan kami hari ini ke depan. Secara khusus kami boleh introspeksi di tahun 2024 yang akan berapa hari ke depan untuk selesai Tuhan. Biarlah Bapa surga kami tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu penyertaan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan usaha kami, di tengah-tengah apapun yang Tuhan taruh di dalam pundak kami. Setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kami, mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami sejalan seperti bersama dengan Tuhan. Untuk kami boleh melibatkan Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa surga, firman-Mu pagi hari ini mantrikan di dalam setiap kehidupan kami. Tanamkan di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat hamba-Mu Pak Biki yang telah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami sepakat sehati berdoa biar pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus.
bertanggung jawab di dalam penggembalaan di Cerang Kota. Kami percaya Tuhan akan perbesar kapasitas penggembalaan. Tuhan akan berikan hikmat yang lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarga untuk lebih heran lagi. Terima kasih Bapak Surga telah memberkati keluarganya, istri maupun anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan Allah itu ajaib bagi keluarga ini. Tuhan perbesar untuk lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Surga Tuhan memberkati untuk seluruh jemaat yang digembalakan. Bila damai sejahtera Allah yang senantiasa melampaui segala akal untuk menyertai setiap jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat gembala kami Bapak Ubaja Irawan yang pagi hari ini boleh melayani di BT Gedung Gede Tuhan. Bapak satu dan kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa terus memberikan kemampuan buat gembala kami, pengurapan hikmat Allah, kekuatan, kesehatan menyertai gembala kami Tuhan Yesus. Dimanapun gembala kami melayani, kami percaya tanda-tanda yang ajaib untuk menyertai gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk Budia, Salsa maupun Sharon, dan memberkati keluarga ini Bapak. Satu kami percaya Tuhan yang senantiasa yang ajaib menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang bersama-sama dengan kami ibadah di tempat ini Tuhan Yesus pagi hari ini. Biar Bapak surga terus tumbuh kembangkan iman keyakinan kami di dalam Tuhan. Di dalam kami melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus berjalan mendahului kami, untuk kami terus berjalan memenuhi setiap rencana Tuhan yang tergenapi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak surga, berkatilah keluarga demi keluarga, berkatilah pekerjaan usaha kami, berkati apapun aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat saudara-saudara kami, buat rekan-rekan kami yang melayani pagi hari ini, baik dari worship leaders, dari singer, pemusik, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, kolektan, semuanya yang terlibat pagi hari ini Bapak. Bapak kami percaya Engkau mengerti akan setiap ketulusan hati kami. Bahkan kami percaya bahwa pelayanan kami, jeripaya kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan terus tanamkan dalam hati kami melayani yang tulus hati, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan sungguh-sungguh. Kami cuma melihat karena Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus, berbesar kapasitas kami untuk kami lebih lagi dalam melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami menyerahkan gereja ini Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja ini ke depan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memiliki rencana buat gereja ini di tempat ini, dan Tuhan yang terus menumbuh kembangkan gereja ini ke depan. Kesatuan hati untuk senantiasa boleh Tuhan tanamkan bagi setiap kami yang terlibat di dalam gereja ini Tuhan. Kerinduan kami untuk kami memiliki tempat, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan memulih apa yang menjadi keperluan bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini dan memberkati bangsa ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa melingkupi atas bangsa ini untuk para pemimpin pusat maupun daerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Seperti Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sampai tempat ini dengan selamat. Demikian juga kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Tuhan menyertai kami dari tempat ini sampai rumah kami masing-masing Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh dengar. Bila kami terbiasa untuk kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, bila kami terbiasa untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau dari setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak surga. Sekali lagi damai sejahtera Allah menyertai jemaat yang ada di tempat ini. Amen. Sampai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, sehingga kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Yang percaya sama-sama katakan amin.